saksikan bersama tari dana-dana dari SMA Negeri 1 Limboto. Selamat menyaksikan. Syarat saja persyaratan datang syarat habis karena dia jaga mengantuk. Saya kirim dia. Iya. Yang satu. Dari sekolah mana?
Natural Choice Wellness Inspired by Nature, terinspirasi dari kebaikan alam, diformulasikan melalui riset teknologi modern dan diklinis. Dua kebaikan, satu pilihan. Natural Choice dari Tempuscan sejak 1953. Siapa lagi yang tadi ya? Siapa yang punya kakak lacak maupun nama barang itu tak pakai lama langsung tanya di mama ternyata dengan itu nama Maimuna lucunya kakak bisa sempurna kalau terima aku cinta kakak di kalau Aduh,
Adem Siapa yang punya kakak lacak nama barang itu tak pakai lama, langsung tanya di mama. Ternyata dia nonton nama Maimunah, lu tuna kakak harap bisa sempurna, lu terima lu cinta jadi kalau seluruh tenggorokan kering karena haus atau kering panas. Adem Sari lebih cepat ademnya. Adem Sari yang botol tanpa soda. Sama seperti MU, motor utama. Saya harus selalu siap, presisi menjaga, terus memberi kinerja sempurna. Jangan salah pilih ya, MU, motornya jagoan.
terutama orang tua, baru media massa. Dan kita baru merasakan sekarang bahwa media massa juga itu salah satu lembaga pendidikan yang turut menentukan arah pendidikan bangsa ini. Silakan. Lanjut ya. Berikut. Ini tidak banyak slide-nya, cuma sekitar 10. Bisa diringkas. 2 ya. Oke. Yang saya lakukan adalah 2 judul riset itu, survei tentang disparitas kompetensi guru dalam membangun interaksi interpersonal, refleksi pembelajaran dan mengembangkan proses penciptaan pengetahuan baru. Lalu yang saya tentang yang kedua adalah pengaruh perilaku interpersonal guru dan lingkungan belajar terhadap resiliensi. Resiliensi itu daya tahan siswa di wilayah utara Indonesia. Saya tidak ingin menyebut Gorontalo karena itu sampai di daerah Pulau Mongondo, Kota Baru. Jadi kita anggap itu sebagai wilayah utara Indonesia. Parameter yang saya lihat ini ada lingkungan pembelajaran, karena lingkungan pembelajaran itu nomor 1 di kompetensi untuk kurikulum yang sekarang, yang nyaman dan seterusnya. Kemudian perilaku interpersonal guru, teaching behavior, jadi perilaku guru di dalam kelas. Kemudian dinamika pembelajaran, kemampuan berefleksi. Semua ini di guru. Berapa person yang saya survei? Ada kurang lebih 3.000 guru, terdiri dari guru SD, SMP, SMA. Lalu lanjut. Nah, konteks nasional masalah kompetensi guru di Indonesia itu pertama ya, berbagai asesmen nasional dan internasional menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran kita itu sangat rendah. Jadi umumnya mereknya itu berpusat pada siswa, tetapi prakteknya itu masih di guru. Jadi yang kedua, hasil literasi dan numerasi siswa relatif rendah, terutama di daerah-daerah yang luar, di daerah 3T. Di Gorontalo kan bukan lagi 3T ya, tapi ada daerah tertentu, karena daerah malu dibilang ketiga kan, ganti dengan daerah tertentu. Kemudian di satu sisi pemerintah sudah menjalankan sertifikasi guru, PPD, bidang perjanjian komunitas belajar. Namun mungkin pendidik pengajar di kelas masih belum merata. Variasi, indeks variasi antar provinsi, antar kabupaten, bahkan antar sekolah itu jomplang sekali. Kemudian guru di sekolah yang sama pun dapat menunjukkan kualitas interaksi yang sangat berbeda. Nanti sebentar kita tunjukin perbedaannya di mana. Lanjut. Oke. Nah, mengapa kompetensi guru itu masih rendah? Ini ada paradoks. Paradoks itu dua kutub yang saling berlawanan. Pertama adalah sudah terlatih dan tersertifikasi, tapi praktek di kelas belum optimal. Sudah terima sertifikasi bertahun-tahun, tapi ketika didata tidak berubah, maka cenderung menurun. Alasan-alasannya yang kemudian kita ungkap, pertama adalah pelatihan bersifat top down dan terputus, tidak berkelanjutan. Kemudian sertifikasi lebih administratif, daftar hari ketimbang pedagogisnya. Fokus pada pemenuhan berkas dan tunjangan, bukan transformatif paket mayor. Jadi fokusnya itu masukkan RPP segala macam, bukan pada transformasi pedagogi di dalam kelas. Kemudian minim budaya refleksi dan supervisi klinis. Di Merdeka Belajar itu kan ada komunitas belajar, pembentukan komunitas. Sebenarnya itu bagian dari pencerahan untuk penyegaran pengetahuan. Kemudian konteks kerja yang berat, tadi dibilang di sekolah-sekolah itu benar. Kelas besar beban administrasi tinggi, fasilitas terbatas, terutama di daerah yang di pedesaan. Ketimpangan akses sumber daya dan komunitas belajar. Guru di kota lebih dekat ke pelatihan dan jaringan, guru desa sering tertinggal. Berikut. Nah, riset saya adalah, jadi kalau kita mengenal ada 4
profesionalisme guru, pedagogis, profesional, sosial, kepribadian. Muaranya kan di guru. Saya menyederhanakan 4 itu menjadi 3 domain. Terus 3 domain ini ada di kurikulum yang sekarang, yaitu ini perilaku interpersonal guru. Perilaku interpersonal guru itu adalah cara guru membangun hubungan dengan siswa. Kan pada kompetensi sosial itu guru harus bersikap ramah. Itu perilaku interpersonal guru. Yang kedua, refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran itu upgrade lesson study. Jadi ketika dia setelah saya mengajar, dia dapatkan rendah, dia koreksi diri. Apa koreksi saya? Lalu terjadi improve terus. Yang ketiga adalah penciptaan pengetahuan baru. Nah, kalau dia tahu kelemahan, kalau dia guru tersertifikasi, otomatis dia bisa mengkreasi sesuatu yang baru. Jadi dia akan membentuk sebuah siklus. Terus, nah siklusnya kayak gini. Jadi membangun lingkungan pembelajaran itu 4 kompetensi itu melebur di situ. Lalu dia melakukan evaluasi, muncul praktek-praktek kompetensi dan inovasi. Lalu kemudian penciptaan pengetahuan. Jadi bersiklus. Kalau ini diterapkan itu baru guru profesional, bukan sekedar daftar hadir dan seterusnya. Nah, yang kita temukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa disparitas itu, terutama ini saya membedakan antara guru honorer dan yang sudah tersertifikasi. Kita mendapatkan bahwa guru non tersertifikasi dan guru pemula yang masa kerjanya di bawah 5 tahun itu sangat lemah dalam membangun komunikasi yang positif, menahan emosi, dan sangat ketat disiplin. Karena dia mengaku masih muda, emosinya tinggi. Nah, ini kontraproduktif. Lalu guru yang di daerah di desa, kesempatan dia untuk membangun refleksi itu kurang karena akses ke daerah terbatas. Partisipasi kolegial, jadi dia berkunjung melakukan PPG, pertemuan kepala sekolah itu sangat kurang, dan akses dokumentasi terhadap ide-ide sekarang sangat terbatas. Dia guru di kota, ini terbalik. Guru di kota, tantangan dalam dokumentasi ide dan integrasi metode. Jadi mereka karena teknologi ada segala macam, mereka tertantang untuk itu. Tetapi mereka sangat dibebani dengan persoalan administrasi. Jadi meskipun di kota ada teknologi, mereka tidak bisa gunakan itu karena tekanan administrasi lebih banyak. Jadi pendidikan kita ini terlibat soal administrasi, bukan soal pedagogi. Artinya sertifikasi dan pelatihan belum otomatis menghapus ketimpangan antar kelompok guru. Berikut hasil penelitian tentang lingkungan belajar dan resiliensi siswa. Resiliensi itu begini. Kalau kita lihat kita punya siswa, tidak pernah dia jatuh ke bawah, tapi dia tetap di sini. Itu namanya resiliensi. Daya tahan dia belajar, dan biasanya itu ada di madrasah-madrasah. Tidak ada guru tetap datang ke sekolah. Kebalikannya di kota, resiliensinya lemah. Oke, kita lihat ya. Terdapat perbedaan persepsi antara sekolah dalam hal perilaku admonisi. Perilaku admonisi itu adalah perilaku guru yang sangat keras menegur berlebih-lebihan. Jadi perilaku guru yang menegur, memperingatkan atau mengkritik siswa ketika terjadi pelanggaran aturan, kesalahan atau sikap yang menyerang itu sangat tidak disukai. Dan ini di Gorontalo dan sekitarnya ini perilaku yang paling sangat menonjol untuk guru-guru kita. Kemudian sekolah dan guru sering menegur dan marah sehingga motivasi mereka menjadi guru.
kegiatan HGN, bakal calon kepala sekolah, pengajar BCKS, panitia dari KGTK, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Ada juga dari 1000 guru. Selamat datang di Hotel Aston Gorontalo dalam acara talk show Hari Guru Nasional 2025. Dirangkaikan dengan penutupan kegiatan pelatihan bakal calon kepala sekolah SMA SMK Provinsi Gorontalo malam ini 25 November 2025. Kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Halo, dadah.